Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Makro kelas Manajemen 2A SD Tribuana Bekasi akan mempresentasikan tentang perekonomian 4 sektor. Tapi sebelum itu, akan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rio Saputra. Dan yang kedua ada Abdul Manan Mubarok. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perekonomian 4 sektor. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan tentang sektor rumah tangga yang saja. Yuk kita lihat videonya. Dalam sebuah kegiatan perekonomian terdapat 4 pelaku. Pelaku kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Selain memiliki fungsi, setiap pelaku ekonomi juga saling berhubungan untuk melengkapi. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peran dan fungsi setiap pelaku ekonomi menyebabkan perekonomian berjalan dengan baik. Hubungan antar pelaku ekonomi terbagi menjadi beberapa model. 1. Perekonomian sederhana. Hubungan ini berlangsung antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga, digambarkan melalui arus ekonomi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, rumah tangga sebagai konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Selain itu juga sebagai penyedia jasa faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian kewirausahaan. Kemudian perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga berupa gaji dan upah, bunga, sewa, dan untung. Dan perusahaan sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa. Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perusahaan dan rumah tangga saling membutuhkan. Sektor rumah tangga akan membeli barang jasa yang dihasilkan perusahaan di pasar, di mana rumah tangga atau konsumen ini membayar dengan sebagian upah yang didapat. Kemudian pada sektor perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja, sehingga perusahaan mengeluarkan biaya sebagai balas jasa atau memberikan upah kepada tenaga kerja atau rumah tangga. Hal ini menimbulkan arus yang mengalir secara terus-menerus, tiada henti di antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian tertutup. Hubungan konsumen dan perusahaan diatur oleh pemerintah. Inilah yang menyebabkan adanya pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Ketika masyarakat membeli sesuatu di pasar modern atau menyantap makanan di restoran, pasti akan dikenakan pajak sebesar 10%. Pajak tersebut masuk ke negara dan digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri, membeli alat-alat kantor, mobil dinas, perjalanan, mendirikan sekolah, memperbaiki sekolah, dan membangun infrastruktur. Dengan adanya pajak ini, pemerintah juga tetap memberikan benefit kepada rumah tangga maupun perusahaan. Berikut penjelasannya. 1. Faktor produksi dari rumah tangga digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. 2. Rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. 3. Pemerintah memperoleh pajak sebagai sumber pendapatan. Pendapatan pemerintah digunakan sebagai subsidi ke rumah tangga berupa pelayanan publik serta subsidi
dan belanja pemerintah kepada perusahaan. Tiga, perekonomian terbuka. Perekonomian ini terjadi jika sektor luar negeri ikut serta dalam kegiatan ekonomi dalam negeri. Berikut penjelasan alur perekonomian terbuka, yaitu rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Perusahaan membeli faktor produksi dari rumah tangga. Perusahaan dan rumah tangga bayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menggunakan pajak untuk membangun sarana dan prasarana terkait kepentingan perusahaan dan rumah tangga. Ketiga pelaku ekonomi dalam negeri tersebut berinteraksi dengan masyarakat luar negeri melalui kegiatan ekspor dan impor. Jika impor lebih besar dibandingkan ekspor, negara mengalami defisit perdagangan, sehingga negara berutang ke luar negeri untuk menutup defisit tersebut. Sedangkan impor yang lebih kecil dibandingkan ekspor, negara mengalami surplus perdagangan. Hasil surplus tersebut menambah devisa atau uang asing dalam negeri. Nah, itu tadi adalah gambaran dari pengertian perekonomian 4 sektor, terutama dalam sektor rumah tangga. Jadi, kami dapat menyimpulkan yaitu khususnya dalam sektor rumah tangga dengan yang lainnya itu saling berkaitan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum.